Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita berbagai anugerah dan kenikmatan, yang memberikan kepada kita kesehatan, yang di saat saudara-saudara yang lain terkena musibah, kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Maka sebagai seorang mukmin hendaknya kita memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang lain yang ada di sekitar kita atau dimanapun berada. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tangan dan dengan perjuangan beliaulah Islam bisa sampai hadir dalam hati-hati kita dan menerangi kehidupan kita. Khatib wasiatkan kepada jamaah sekalian dan kepada diri khatib sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa di dunia dan akhirat. Dan karena takwa adalah sebaik-baik pakaian yang menjadi perhiasan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan bagi khatib untuk menyampaikan khutbah dengan judul makna ibadah. Ketika kita disebutkan kata ibadah, maka yang terbersit di dalam pikiran kita adalah syiar-syiar ibadah, sholat, puasa, zakat, umroh, haji dan lain sebagainya. Bahkan sebagian besar umat Islam membatasi bahwa ibadah itu hanya kegiatan-kegiatan tersebut, hanya syiar-syiar tersebut. Maka wajar di negeri ini ketika seorang artis, seorang politisi ingin dinilai baik agamanya, ingin dinilai baik keislamannya, ingin dilihat baik ibadahnya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya berangkat umroh, berangkat haji, menyantuni anak yatim, mengimami sholat dan lain sebagainya. Karena mayoritas masyarakat kita masih melihat bahwa orang yang baik ibadahnya adalah orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Padahal di dalam Al-Quran dan As-Sunnah makna ibadah tidak diartikan seperti itu. Diartikan lebih luas dari itu. Ibadah maknanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam sholat saja, tidak hanya dalam puasa saja, tidak hanya dalam haji saja, tetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepadanya. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan seharusnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang lebih jelasnya lagi di surat Al-An'am 162 yang merupakan ayat yang sering kita baca di dalam doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwa salat saya, ibadah saya, hidup saya, dan mati saya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya salat kita, ibadah kita, kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mati pun dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mati beribadah kepada Allah? Dalam sebuah tafsir disebutkan itu dengan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat di atas tadi secara gamblang memaknai ibadah di dalam Islam itu melingkupi semua sisi kehidupan manusia. Sebagaimana diartikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengartikan apa itu ibadah. Kata beliau, ibadah ialah segala hal yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Semua kegiatan kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi jika kita memahami ibadah dalam artian sempit seperti yang tadi disebutkan? Memaknai ibadah bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Di luar itu tidak dimaknai sebagai ibadah. Apa yang akan terjadi kalau kita memaknai ibadah dalam pandangan yang sempit? Maka nanti kita akan menemukan orang-orang yang begitu soleh ketika dia berada di masjid, tapi ketika dia berada di kantor dia bisa berbuat korupsi. Kita akan menemukan misalnya kaum wanita yang menutup auratnya ketika datang bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan usai mereka membuka kembali aurat. Ini adalah fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita ketika orang menengok ibadah itu hanya terbatas dalam syiar-syiar ibadah saja. Dan ini berbahaya kalau ketika sampai muncul dalam ranah pemikiran, itu hadirnya pemikiran dualisme yang bisa menghancurkan pemikiran umat Islam, yang bisa menghancurkan cara berpikir kita sebagai umat Islam. Seperti apa dualisme itu? Ketika seorang pencuri misalnya berkata, "Mungkin saya pencuri, saya seorang koruptor, tapi saya rajin sedekah, tapi saya membantu orang miskin." Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas mengharamkan perbuatan mencuri. Bahkan ganjarannya di dalam syariat Islam adalah dipotong mata. Tidak cukup dia bersedekah dengan harta curiannya, karena harta yang diambilnya itu tidak halal. Atau misalnya seorang lelaki yang menampilkan dirinya sebagai wanita, kemudian dia berkata, "Oh, saya adalah seorang transgender, tapi saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin ibadah, bahkan saya melaksanakan ibadah haji, bahkan saya menutup aurat seperti halnya kaum muslimah yang lain." Apakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah sudah berkata, Rasul melalui Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, "La'anallah al-mutasyabbihina." La'anallahu al-mutasyabbihina minan nisa
wal mutasyabbihat bil-rijal. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bil-rijal. Allah melaknat orang yang menyerupai, orang laki-laki yang menyerupai wanita, dan orang wanita yang menyerupai laki-laki. Munculnya pemikiran yang seperti ini bahaya masyarakat. Ini akan membuat masyarakat menjadi mengikuti syahwat mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Fakhala min ba'dihim khalqun adha'u shalah wa taba'u syahawat wa kana amruhu." Akan muncul generasi-generasi setelah mereka yang tadinya mereka generasi-generasi beriman kepada Allah, namun digantikan dengan generasi-generasi yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Kemudian mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan amruhum furqa, dan urusan mereka akan hancur, akan sia-sia. Sebuah bangsa yang terjangkiti penyakit seperti ini, maka akan menjadi bangsa yang hancur. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam orang yang memilih ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah ibadah, perintah sholat, dia kerjakan. Tapi ketika datang perintah untuk meninggalkan riba, dia tidak mau kerjakan. Ketika datang perintah untuk berzakat, dia kerjakan. Tapi ketika datang perintah menutup aurat, dia tidak mau kerjakan. Orang yang seperti ini di dalam Al-Quran diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab? Dan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi ketika itu, dan ditujukan juga kepada kita ketika mengikuti jejak mereka. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian mengkafirkan sebagian Alkitab? Kalian tidak beriman kepada sebagian Alkitab, tidak mau melaksanakannya. Karena jazaa'u man yaf'alu dzalika, maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali mereka akan dihinakan di dalam kehidupan dunia. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Wa Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah lupa atas apa yang telah terjadi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam, ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, secara keseluruhan, secara utuh. Dan Allah menggambarkannya masuk bukan di luar untuk mengamati Islam, bukan di tengah-tengah pintu untuk melihat ke dalam, tapi masuk ke dalam Islam. Seluruh amal-amal kita, seluruh tubuh kita, seluruh akal kita, pikiran kita, hati kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara total, secara keseluruhan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka marilah kita jadikan semua aktivitas kita mulai saat ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
seorang pemimpin beribadah kepada Allah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang adil dan bermanfaat dan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dosen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang semakin menambah keimanan, ketakwaan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mahasiswa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, jujur dan disiplin dalam mencari ilmu yang semuanya itu akan meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pegawai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan agar orang lain memanfaatkan hasil kerjanya dengan baik. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar semua yang kita lakukan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita meniatkan kebaikan dalam setiap perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan kita harus niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita biasakan hal-hal yang biasa, tidur, makan, bermain dan lain sebagainya harus dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaklah kita memastikan bahwa perbuatan kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun menurut kita baik, tapi tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinilai sebagai sebuah maksiat. Dan yang ketiga, hendaklah kita melaksanakan tuntutan ibadah dalam waktunya. Jadi setiap waktu ada tuntutan ibadahnya. Ketika datang waktu sholat, maka waktunya adalah untuk melaksanakan ibadah. Tidak bisa kita kemudian bekerja, oh kami sedang rapat, ini juga ibadah. Padahal ketika itu datang waktu sholat. Maka yang utama ketika itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Ketika kuliah misalnya waktu kuliah, maka pekerjaan ibadah yang utama ketika itu adalah belajar, mendengarkan dosa, mendengarkan pemaparan dosa. Jangan sampai ada mahasiswa kemudian yang berpikiran, oh ibadah yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, banyak pahalanya. Ketika dosennya mengajarkan kuliah, dia baca Al-Quran bocor. Salah pemahaman ibadah. Ketika waktu bekerja, maka ibadahnya ketika itu adalah bekerja dengan baik, sesuai dengan SOP yang harus dia kerjakan apa. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan seorang mukmin itu sesuai dengan syarat-syarat, sesuai dengan kesepakatan yang dia buat. Maka seorang mukmin ketika dia waktunya bekerja tidak boleh bersantai-santai, tidak boleh kemudian dia misalnya beralasan dia mau beribadah kemudian dia meninggalkan pekerjaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur 51 dan 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman jika mereka dipanggil untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, diberikan keputusan oleh Allah dan Rasul-Nya, diberikan aturan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah,
dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat bihi ainun binadar wa udhun bikhabar. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqatih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.